Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 7 DPR RI meminta PLN mensosialisasikan kebijakan tagihan yang diberlakukan pada masa pandemik virus COVID-19 sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Menyusul keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik yang disebabkan pencatatan penggunaan listrik rata-rata untuk menggantikan sistem pencatatan meter langsung selama pandemi virus COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan, PLN seharusnya terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR RI terkait segala kebijakan yang akan diberlakukan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya di masa pandemi virus COVID-19. Kalau kemudian ini juga akan menjadi pada stimulus anggaran negara, ya semestinya kalau PLN akan menerapkan kebijakan-kebijakan internalnya, ini bisa dikonsultasikan dulu dengan pemerintah dan dicarikan jalan supaya kemudian tidak menyulitkan bagi siapapun. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menambahkan, seharusnya PLN dapat memberikan sosialisasi sebelum diberlakukannya perubahan perhitungan tagihan agar tidak menimbulkan keluhan di masyarakat. Selain itu, Darmadi berharap PLN dapat mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Itu kan kesalahan manajemen, menurut saya ada mismatch di sana ya. Karena dia tidak mencatat ya, kemudian dia hitung rata-ratanya, padahal rata-rata sebelumnya itu pemakaiannya tinggi, di rata-ratanya jadi tinggi di cas ke sekarang gitu loh. Jadi artinya ini sosialisasi dari PLN harus ada ke masyarakat begitu. Ferdian dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak perbaikan sistem manajemen BPJS Kesehatan karena pemerintah harus menjamin pemenuhan hak rakyat atas kesehatan sebelum memutuskan menaikkan iuran. Ditemui dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan jajaran BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengkritisi inkonsistensi pemerintah yang telah menurunkan dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu yang berdekatan. Nihayatul mengingatkan, pemerintah harus mempertimbangkan daya bayar masyarakat di tengah pandemi, serta meminta pemerintah lebih bijak dan fokus dalam peningkatan pelayanan. Masyarakat tentu dengan akan senang hati membayar. Kalau itu ada pelayanan kesehatan yang jelas, masyarakat tentu akan dengan senang hati ada kenaikan ini kalau manfaatnya mereka rasakan betul. Jadi kita harus mengevaluasi semuanya dan ini kesehatan itu sama dengan pendidikan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan, pemerintah perlu lebih masif mensosialisasikan program BPJS Kesehatan agar masyarakat memahami manfaat yang akan diterima. Selain itu, masyarakat juga harus memahami prinsip kegotong royongan atau subsidi silang bagi peserta BPJS Kesehatan. Harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dasar kesehatan itu apa sih? Karena sekarang kan semua orang merasa apa saja sakitnya harus dilayani begitu. Padahal kan tidak semua. Itu satu. Yang kedua, rawat inap standar. Rawat inap standar itu apa? Amita dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI meresmikan kantor Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Setjen DPR RI demi menunjang berbagai kegiatan Korpri. Ditemui usai acara peresmian Sekretariat Korpri, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, kedepannya Korpri dapat lebih fokus memberikan pelayanan dan membantu memfasilitasi berbagai kegiatan anggota Korpri, sehingga para anggota dapat merasakan eksistensi dari adanya Korpri Setjen DPR ini. Semua pegawai yang berhimpun di dalam Korpri, Sekretariat Jenderal, Badan Keahlian ini merasakan eksistensinya. Gitu. Nah, untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dari pengurus Korpri untuk memberikan komunikasi kepada anggota. Sementara itu, Ketua Korpri Indra Pahlevi mengatakan bangga atas diresmikannya kantor baru Sekretariat Korpri, serta berharap kantor baru ini dapat memberi inspirasi dan semangat pada pengurus Korpri untuk bekerja lebih giat. Dalam peresmian tersebut juga diselenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPR RI, seperti jalan santai, sarapan bersama, dan kegiatan bermusik. Bisa
memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada para pengurus untuk bekerja lebih giat lagi. Tentu Korpri selalu berpegang pada tujuan pembentukannya adalah untuk mensejahterakan dan memfasilitasi para anggotanya untuk berbagai hal ya. Baik misalnya sosial, keagamaan, kegiatan-kegiatan agama, lalu ada olahraga. Nur Fuad dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR setujui penambahan anggaran Pilkada 2020 setelah jeda berikut ini. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah menyetujui usulan tambahan anggaran bagi penyelenggaraan pemilu yang bersumber dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD setiap daerah sehingga proses demokrasi tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Dalam rapat Komisi 2 dengan Mendagri, Menkyu, KPU, Bawaslu, DKPP, serta gugus tugas penanganan COVID-19, Wakil Ketua Komisi 2 Saan Mustopa mengatakan, dengan penambahan anggaran, pemerintah komitmen untuk mendukung agar pelaksanaan pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020. Selain itu, Saan menambahkan, Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengkonsolidasikan kepada setiap kepala daerah untuk memetakan kategori daerah yang bisa memberikan tambahan terkait adanya pengajuan anggaran yang disampaikan oleh KPU. Pemerintah komitmen untuk mendukung agar pilkada tetap tanggal 9 Desember 2020. Nah, yang kedua, Mendagri juga sudah melakukan konsolidasi dengan para kepala daerah, sudah memetakan kategori-kategori daerah-daerah yang memang bisa memberikan tambahan terkait dengan soal anggaran. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, rasionalisasi anggaran sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Agung menambahkan segala persiapan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 untuk dapat dipikirkan secara matang, baik semua kebutuhan di lapangan maupun pihak penyelenggara pemilu. Sangat diperlukan untuk memastikan bagaimana agar proses demokrasi di masa pandemi ini tetap berjalan, tetapi juga kita bisa meminimalisir pelaksanaan pilkada ini agar tidak menjadi klaster baru mewabahnya COVID ini. Mario Hasiholan dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong perkembangan industri media dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi digital dan kedaulatan pers. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum virtual dengan Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, dan pakar komunikasi di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, perkembangan industri media di Indonesia harus diupayakan melalui perbaikan regulasi dan perubahan kualitas siaran dengan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen, serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital. Ketika itu kita dorong menjadi digital, maka kemudian industrinya akan bergerak, ya. Akan terjadi sebuah pergerakan yang luar biasa. Dua adalah kualitas dari siaran sendiri. Udara ini kan hak publik ya. Maka kemudian dia harus diatur, kalau digital dia kemudian lebih tertib ya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Anis Biarwati mengatakan, penguatan terhadap fungsi pers sebagai penyuara kebenaran dan sumber informasi bagi masyarakat diharapkan mendapatkan pembinaan dan kemandirian dalam menjalankan tugas secara profesional dan independen sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik. Tadi juga disebutkan bahwa untuk masyarakat Indonesia ini kepercayaannya sangat tinggi kepada pers. Dalam artian mereka banyak menggantungkan mendapat informasi atau mempercayakan informasi itu didapat dari pers, sehingga kemandirian pers itu sangat penting untuk bisa menjadi penyuara kebenaran bagi masyarakat atau memberikan informasi yang memang benar tepat kepada masyarakat. Ajib dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memasukkan 2 pasal mengenai pers dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Badan Legislasi DPR mengundang Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk meminta masukan mengenai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mendukung DPR untuk menghilangkan pasal mengenai pers dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Menurutnya,
Undang-Undang Pers telah mengatur hal yang rinci mengenai pers, sehingga tidak diperlukan undang-undang baru yang mengatur mengenai pers. Mungkin yang terkait dengan masalah pers itu kita kembalikan saja kepada undang-undang pers. Jadi tidak terduplikasi dan tidak menimbulkan multitafsir. Tentunya kita harus betul-betul hati-hati menyikapi itu. Karena ini menyangkut masalah investasi dan sebagainya. Oleh karena itu biarlah yang mengatur tentang masalah substansi mengenai masalah media dan pers atau industri media dan pers ini diatur dalam undang-undang pers. Pendapat yang sama disampaikan anggota Badan Legislasi Taufik Basari. Ia mengatakan tidak ada relevansi pembahasan tentang pers masuk ke dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Taufik Basari meminta pemerintah menjelaskan alasan memasukkan pasal pers dalam rancangan undang-undang ini. Kalau misalnya ternyata argumentasinya tidak kuat atau ternyata memang tidak signifikan untuk kita atur di dalam RUU Cipta Kerja ini, ya tidak ada salahnya kemudian kita juga mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Kita keluarkan saja supaya kita lebih fokus pembahasannya untuk mengatur tentang kemudahan berusaha dan perizinan. Afi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Badan Legislasi DPR RI memastikan terbuka dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, termasuk pasal yang terkait dengan pers. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia secara virtual, Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya membenarkan pentingnya kemandirian dan kebebasan pers dalam kehidupan berdemokrasi, di mana media memainkan peran penting terhadap pembentukan opini di publik. Oleh karena itu, pasal yang mengatur pers dalam RUU Cipta Kerja akan dibahas dan dikaji lebih lanjut oleh Balik DPR RI. Modal asing boleh, tapi kepemilikannya, partnership-nya di sini tetap ya, seperti beberapa media yang sudah berjalan gitu ya. Yang kedua, jangan kemudian ini mengganggu national interest kita, karena media ini kan membentuk opini ya, sebuah hal yang strategis. Tentu kita tidak mungkin bermain-main dengan kepentingan nasional. Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya menegaskan Balik DPR akan transparan dan komunikatif atau dialogis dalam penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU ini didukung dan diapresiasi oleh Balik DPR RI. Kita di dalam merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini transparan ya. Kita terbuka, kita dialogis, tidak ada hal yang ditutup-tutupi ya. Sehingga mereka tadi kan merasakan juga, oh ternyata DPR firm. Ya gimana kita nggak firm gitu. Ini kan kita sama-sama memformulasikan. Afi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Anggota Badan Legislasi DPR RI mendorong desentralisasi sertifikasi produk halal bagi UMKM di daerah dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan sertifikat halal tersebut. Ditemui saat rapat dengar pendapat umum dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Toha menyatakan sentralisasi sertifikasi halal di pemerintah pusat menjadi kendala bagi UMKM. Izin sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebaiknya dipermudah dengan memberikan kewenangan kepada organisasi masyarakat atau ormas Islam yang ada di setiap daerah. Sertifikasi halal ini dikembalikan kepada masyarakat dan disentralisasi. Ya, meskipun ada satu lembaga yang berwenang, ya, artinya yang berwenang untuk mengendalikan mereka. Yakni yang tadi kita sampaikan ya MUI. Anggota Balik DPR RI Toha menambahkan desentralisasi sertifikasi halal akan mempermudah sektor UMKM berkembang. Selain itu, akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi ormas Islam yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal. Pembentukan lembaga penjamin halal yang beranggotakan ormas-ormas Islam perlu dipertimbangkan dalam RUU Cipta Kerja. Semacam LPH, lembaga pensertifikatan halal atau penjamin halal yang nanti
mereka yang produk-produk UKM seperti bakso, seperti kerajinan ya kursi dan jasa-jasa mungkin pengiriman yang tingkat-tingkat daerah ini tidak harus ke Jakarta. Hilman dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.